Tanggung jawabku terhadap keluarga. Seorang anak adalah anugerah terindah dalam keluarga. Ya, kamu adalah berkat terindah dari Tuhan. Mungkin tidak kamu sadari bahwa dalam setiap doa orang tua, nama kamu disebut. Maka seharusnya sebagai anak kamu juga harus mendoakan orang tuamu. Anak merupakan sosok penting yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Trinitas segitiga cinta artinya relasi antara bapak, ibu, dan anak-anak didasarkan kepada cinta kasih yang tulus. Orang tua kamu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai kamu menikah. Hal ini tidak mudah, tentunya membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan tanggung jawab yang besar karena kompleksitas kebutuhan kamu yang harus dipenuhi. Sampai kapanpun budi baik mereka tidak akan pernah terbalaskan. Menanggapi hal itu, maka kamu sebagai anak juga seharusnya punya tanggung jawab terhadap keluarga ataupun terhadap orang tua. Sekarang kita belajar tentang tanggung jawab anak. Salah satunya adalah taat kepada perintah Tuhan. Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat atau pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Di samping itu dalam perjanjian lama, kita juga melihat hubungan antara Abraham dengan Ishak anaknya. Ishak begitu taat kepada bapaknya Abraham, sehingga mereka diberkati luar biasa. Nah, sering terjadi dalam kehidupan saat ini, sikap orang tua yang ketinggalan zaman dan tidak banyak tahu. Benar nggak demikian? Biasanya orang tua melarang, menyuruh, serta menasihati sehingga banyak anak yang cenderung menjauhkan diri seolah-olah membuat tembok pemisah antara mereka. Anak merasa ingin bebas serta ingin mempunyai pandangan sendiri sehingga kurang senang pada otoritas atau kekuasaan orang tua yang mengatur. Akhirnya yang terjadi adalah konflik di dalam keluarga. Oleh karena itu, kamu perlu memahami perkembangan masa remaja sehingga kamu bisa menghindari konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi. Ada 4 aspek yang perlu kami pahami. Yang pertama, perkembangan kognitif. Pada usia ini kamu memasuki tahapan kematangan intelek. Kamu mampu berpikir jauh lebih melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Kamu bisa memecahkan masalah secara sistematis, tidak hanya meniru orang lain. Kamu bisa berpikir reflektif, mengevaluasi pemikiran, melakukan imajinasi ideal, dan berpikir abstrak. Yang kedua, perkembangan moral etika. Pada usia ini penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan. Mereka perlu dihormati. Kamu mulai senang menegakkan hukum dan disiplin, gemar memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan, dan memperhatikan tata kehidupan sosial serta kepentingan keamanan diri. Kamu menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan ego. Kamu berada dalam situasi di mana di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain ingin menyisihkan rasa kekaburan identitas. Yang keempat, perkembangan iman. Pada usia ini, kamu membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercayai oleh keluarga sendiri menuju pandangan di luar diri dan keluarga. Dengan pemahaman ini, orang tua memahami bahwa keinginan untuk bebas dan berdiri sendiri merupakan bagian dari pertumbuhan remaja. Seorang anak tidak akan bertumbuh menjadi dewasa selama ia masih bergantung pada pikiran orang tuanya. Tetapi di pihak lain, anak juga harus memaklumi bahwa
pikirannya keluar dari kepala yang belum banyak pengalaman. Memang remaja sudah mampu menganalisis suatu masalah secara logis, tetapi dengan tingkat kognitif yang belum matang. Seorang anak belum mampu memperhitungkan dampak dan konsekuensinya. Oleh karenanya, pikiran seorang remaja perlu diimbangi dengan pikiran orang tua, karena orang tua sudah banyak mengecap asam manis kehidupan. Ketegangan antara remaja dengan orang tua juga dapat dihindari kalau hubungan antara keduanya bersifat terbuka. Tanggung jawab anak dalam keluarga adalah taat kepada perintah Tuhan, salah satunya lewat menghormati orang tua. Hukum kelima dari 10 hukum Taurat dalam Keluaran 20 ayat 1-17 adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kata hormat berarti yang pertama, bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, hormat juga berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Yang ketiga, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Sikap hormat dan pengertian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Bukan hanya sikap anak kepada orang tua, namun juga sikap anak terhadap saudaranya satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ingin umur panjang, maka salah satu caranya adalah hormat terhadap orang tua. Jangan sampai kamu menjadi anak yang bebal. Dalam Amsal 17 ayat 25 mengatakan, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Satu ayat lagi dalam Amsal 28 ayat yang ke-24 mengatakan, siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Si perusak itu sama dengan teroris. Kata merampasi di sini itu hari-hari minta uang, minta jajan. Bahkan ada juga yang mencuri uang orang tua secara diam-diam. Nah, kamu dikategorikan sebagai si perusak. Nah, seharusnya tunjukkanlah rasa takutmu akan Tuhan lewat hormat dan taat kepada orang tua. Sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa. Shalom.